Mak, ini direkam loh, direkam sedunia ini. Wah. Kan gua kirim. Judulnya nggak tahu mau apa. Enggak ada bedanya sih. Ya udah biarin aja. Di Ustream tahu apa? Di Ustream. Ini Ustream loh, di online nih Kak. Judulnya apa? Nggak tahu. Oh itu gue yang ngirim. Ini ya. Lu kirim ke Kais lu. Oh. Tapi Ya udah, panjangnya sharing. surveinya saya nggak ngisi. Ah, ada survei. Rupanya bukan gue yang buat. Judulnya nggak tahu mau apa. Yaudah dihapus siapa sih? Judulnya Kamu mau tahu? Judulnya nggak tahu. Kalau kamu tahu nggak dia? Oh iya. Judulnya mau apa? Magang di Samsung. Magang di Samsung. Judulnya kamu dan aku. Son love me. Dirimu dan dirinya dong. Atau how to be the best presenter aja. Balik lagi yang lain mah. Kan bukan balik. Balik gue. Kan bukan gue. Balik kan. Masih mengkhianati bu. PHP semua juga tenang. Ntar kita tambahin dari sini. Makanya Kok gitu? Hah? Ya enggak lah. Ya udah ya. Bisa boleh bersinar ya? Boleh. Selamat malam teman-teman semua. Halo. Jadi hari ini kami bertiga akan menyampaikan sedikit mengenai apa yang telah kami lakukan selama internship selama 1 bulan dari bulan Januari di Samsung Construction and Trading. CNT itu Construction Trading. Jadi ada teman saya Claudia dan Katis. Kebetulan Claudia seperti yang telah diulang-ulang kembali mendapatkan the best presenter award. Paling muda. Undergraduate sendiri enggak ya? Iya. Paling ringan. Paling ringan dan Paling tinggi bukan? paling tinggi bukan? Dia. Paling muda, Paling tinggi. tidak paling cantik sih tapi ya, paling tinggi, paling tinggi. Cewek. Paling Cewek. muda, paling muda. Jadi ceweknya cuma Paling dua. balik, paling balik. Paling balik. Paling nggak balik. Maka ini ya, pokoknya biarkan Claudia akan berpresentasi. Kita lihat, mungkin di akhir akan dibagikan tips-tips untuk menjadi presenter terbaik. Udah 2 kali mendapatkan penghargaan yang sama, berarti sudah tidak ada dilakukan lagi kredibilitasnya. Mulai. Jadi ini kira-kira apa yang kamu aneh bos? Atulah. Udah lanjutin. Kok ini sadis sih? Bahasa di sana dong. Sidang akhir pakai gini. Kalau profesornya saya Itu tapi belum selesai. belum selesai juga. Jadi kira-kira Profesornya bakal saya. sedikit gimana kita apply, gimana kita tahu tentang internship ini. Terus Samsung CNT apa sama ya sharing lah pengalaman kita. Jadi pertama-tama itu ada beberapa step. Pertama application, taunya waktu itu ada sebagian yang tahu dari Oasis, ada yang tahu dari Department Office. Kalau saya sama Karis karena dari civil engineering jadi di emailin sama departemen. Hanum juga di email ya? Ada dari departemen juga. Tapi yang dari departemen, yang di email dari departemen itu biasanya harus menyertakan surat rekomendasi dari profesor. Jadi waktu itu saya nggak ngambilan dari departemen, soalnya saya nggak mau profesor saya tahu. Jadinya saya apply yang via Oasis. Kalau yang dari Oasis, mereka nggak minta surat rekomendasi profesor, tapi mungkin nggak tahu gimana mekanisme di belakangnya Oasis. Jadi kalau mungkin ingin menghindari profesor tahu, bisa apply lewat Oasis. Waktu itu di announce di website Oasis di email tanggal 8 November, deadline-nya waktu itu ngumpulin tanggal 13. Terus application waktu itu sih cuman udah dikasih formatnya, cuman personal details sama essay paling 3 short essay gitu, 3 pertanyaan. Dan dulu kemarin sih denger ada gosip katanya sama si Oasis juga di screening dulu katanya ya, ini nggak tahu sih. Cuma Ya screennya juga kita nggak tahu sih kayak apa sama Oasisnya, cuman katanya ada screening sendiri. Ada mati gue. Terus abis itu ada ulang dong. Dan ulang. Oh ya itu aplikasi formnya jadi waktu apply kita nggak nyertain transkrip, nggak nyertain apa-apa, bener-bener cuma isi formatnya dia sama recommendation letter kalau yang dari profesor dari departemen.
Terus waktu itu kita dikasih tahu resultnya 21. Terus abis itu buat dipanggil buat tes GSAT, General Samsung Aptitude Test. Ini kayak SAT-nya Samsung tapi Mati. bahasa Inggris. Itu isinya mirip psikotes. Ada apa ini namanya? Jadi ada verbal, ada analytical, hitungan, sama general bentuk-bentuk yang transformasi kodenya ini misalnya kotak kodenya ini ke arah sini, ntar berubah begini, diputar begini, ntar ada yang dibalik begini, ada yang diputar lagi begini, terus untuk ya kayak gitulah. Jadi ada yang verbal, hitungan ya, hitungan sama yang terakhir itu tadi kayak logic. Kalau untuk share dikit, yang sesi pertama itu kan verbal sama kuantitatif ya. Itu semacam GRE, jadi kalau misalnya udah pernah lihat soal-soalnya GRE dan sudah belajar, lu akan terima ya. Tapi Ya, akan kayak gitu, banyak kata-kata yang aneh, banyak gitu lah macam-macam. Dan itu ada salah satu pesertanya itu dari Kanada, dan itu menurut mereka sendiri pun yang verbal itu tuh apa-apaan ini, jadi nggak mereka sendiri tuh nggak tahu ini kata-kata apa gitu. Jadi emang ya orang-orang yang biasa GRE dan segala macamnya. Berdoa saja menurut kepercayaan masing-masing. Waktu itu kalau nggak salah ingat ada 4 section, tiap section 40 soal, terus tiap section 40 menit. Jadi sekitar plus instruction bla 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 sekitar 3-4 jaman. Nah terus bagian keduanya ada kayak job placement test, itu kayak pas waktu SMA kayak menentuin jurusan gitulah. Jadi mana yang paling kita, mana yang paling nggak kita. Itu Yang job placement test ini nggak terlalu mempengaruhi penilaian, jadi cuma pengen tahu orangnya kayak gimana. Dan gue waktu itu nggak beres, cuma 2/3 doang yang beres, dan yang lain tuh beres. Jadi itu nggak mempengaruhi. terus yang pas GSAT itu yang awalnya itu dia nggak ngasih tahu sih kalau kita salah di minus apa enggak. Dia bilang oh kita nggak bisa ngasih tahu, jadi kayaknya kosong nggak apa-apa kayaknya ya. Keburunya aja kan. Soalnya verbal kalau gua verbal itu cuma setengah 2/3 lah, sisanya kosong. Nggak bisa soalnya verbal. Jadi pas udah 2/3 lanjut ke bagian selanjutnya, ya udah stres itu bagian awalnya ini gimana, udah bodo amat pokoknya kerjain selanjutnya. Jadi nggak bisa. Jadi ya udah lanjutin aja. Waktu itu dalam 4 hari resultnya keluar, terus kita dipanggil interview. Interviewnya tanggal seminggu kemudian resultnya keluar. Terus pertanyaannya ya standar interview lah ya, introduce yourself dari pertama, terus try with Messi, sama kita semua questionnya random, beda-beda. Contoh. How Waktu random. itu interviewnya 4. Kayak saya misalnya Jadi masuknya itu ruangan dua meja ini, masuk interview 4 di depan, jadi pas baru masuk udah 4 orang menunggu gitu. Hanya berjarak 2 meter dari. Itu ya lumayan ada intimidasi. Intimidasi ini. terus dari 4 itu semuanya jago Inggris jadi. Iya. Oh, dari 4 ada yang senyum juga. Yang paling nggak senyum satu, yang paling nggak senyum satu. Terus 2 yang nggak senyum, 1 bakal botak. Cabang. Yang ganteng ada nggak? Yang tidur? Hey. Berumur semua, sudah berumur semua. Kan berumur tetap ganteng. Ya mereka jadi orang-orang HR. Dan dan walaupun namanya internship untuk Samsung CNT, Construction and Trading, tapi yang interview semua orang-orang construction. Jadi kalaupun niatnya untuk ke trading, tapi ujung-ujungnya ditanyain apa hubungan basicmu dengan construction. Jadi ujung-ujungnya construction. Walaupun namanya CNT. Anu kontraksi kali ya. Kontraksi kali ya. Bukan berapa dong. Udah bukan berapa. Buka berapa? Bukan berapa gitu. Satu lagi, kalau untuk interview ini jadi benar-benar pelajarin CV baik-baik, soalnya mereka interviewnya sambil megang CV kita. Jadi waktu itu saya ada sempat melakukan kesalahan.
Jadi kan saya bilang ke interviewer itu saya nggak pernah kerja, tapi di CV itu saya nyantumin saya pernah kayak internship di mana. Terus begitu saya ngomong saya nggak pernah kerja, dia ngomong, loh ini kok kamu nulis kamu pernah kerja di sini. Jadi ya, itu bukan kerja. tapi saya waktu itu cuma nganga pas aja. Jadi sampai dalam hati ngomong oh my god. Oh jadi nggak lulus ya? Mungkin posisi mulutnya agak seksi gitu maksudnya. Udah bagus langsung. Percaya dong. Terus sama kalau Coba gimana direkonstruksikan wajahnya? Rekonstruksi. Wajah nganganya itu. Terus kalau misalnya bilang bisa bahasa Korea, even itu intermediate, ntar bakal ada satu sesi tiba-tiba interviewnya change pakai bahasa Korea. Jadi kalau misalnya emang Koreanya nggak yakin bagus banget, bilang nggak usah aja sama sekali. Pada waktu itu akhirnya Biasanya saya hempego. Ya gitu dan Terus paling kalau interview kan yang paling bisa disiapin ya cuma 2 ini. Jadi kalau bisa jawabnya bagus, yang random question ya kepikirannya aja waktu itu. Contoh gimana contoh random? terus emang pas bagian interview itu pasti ada bagian yang mengintimidasi sama yang bagian PHP. Oh, cocok. Intimidasi dan kalau di PHP. Jadi diintimidasi itu Tadi mau apa? ya alhamdulillah. Jadi diintimidasi, jadi kayak dia lihat CV, terus ini kamu maksudnya apa ini? Jadi diketawa sinis gitu. Dan di situ ya, oh sialan nih, jadi kan. Oh, sialan lu. Oh mereka kayak suka tiba-tiba ngomong berdua sambil liatin CV kita terus gini. Pokoknya dia ada model sedih-sedih gitu. Bentar. Ini bener kan Samsung bukan Indonesian Itu Idol? kan Hasmo itu kagak. Dia lagi testimoni curigakan. Terus bagian PHP-nya itu pas beres baru bangun, Duduk lagi. bapak yang sangat baik itu yang selalu senyum setiap saat itu selalu ngomongnya see you soon. Oh ya, thank you. Jadinya kan aduh, terima nggak ini PHP nih. Tapi ya Tapi yang si Yusunin cuma dia doang. Kita waktu itu aku nggak di si Yusun. ya Sun kali, Sun gitu. Sun gitu. Lanjut. Oh, pas yang Belum. strength and weaknesses jadi waktu itu saya ditanyain kan, oh ada pertanyaan, kalau misalnya kamu, kenapa kita harus terima kamu, apa yang bisa kamu berikan? Kalau saya saranin jangan bilang I'm a hardworking person, soalnya pas saya ngomong itu mereka semua ketawa. Beda sama wajah mungkin. mereka betul penghibur. Saya cuma ngomong I'm a hardworking person, terus mereka ketawa. Ketawanya mana Ya, kayak mas-mas dan mbak-mbak ini ketawa. Terus akhirnya saya cuma nganga. Banyak lah. Ya lah mereka jahat. terus apa ya? Kau waktu itu pakai baju bebek itu. Kok pakai jas pinjaman kas? Pinjaman kas. Bukan karena jas itu kali menang. Pas just pinjaman lulus. Mungkin tergantung tampang juga. Pas interview disuruh bawa transkrip. Jadi kesannya sih mereka pas preset itu benar-benar dari performance kita pas tes. Jadi mau majornya apa, mau GPA-nya apa nggak masalah interview. Oh, Apa sih? this is the process. English. Saya udah coba pribadi. Presenter terbaik pakai bahasa Inggris, kenapa enggak? Malek. Itu Raffi terjemah. We don't understand Indonesian, sorry. We are from Palau. We are from Palau. Raffi mau terjemahin. Oh, ayo. Rekrut terjemahan buat kita ke bahasa Indonesia. Pokoknya bakalannya jadi sering-sering ngecek OASIS sama email. Biar tahu. Apa lagi? Biar tahu apa? Oh, Biar tahu kan kalau nggak oh terus sama kalau interview itu nggak tahu sih kalau menurut saya jujur honest
aneh gitu ya. Yang Kayak, tertawa mereka. ya, tapi yang penting jujur sih. Apa Kamu jujur aja motivasi kamu untuk internship itu karena kamu kesepian. Jujur nggak? Jujur nggak? Untung nggak ditanyain. Gua hampir nggak. Jadi ya ini sih jujur. Sejauh ini sih yang saya alami ya saya menjawab jujur nggak apa ya, nggak lebih-lebih gitu lah. Biar mereka juga nggak expect itu. Iya. Intinya pelajari sih. Terus Samsung CNT tadi udah dibilang construction and trading, jadi sebenarnya ada dua perusahaan dan mereka benar-benar dipikirnya kan satu kepala gitu, ternyata benar-benar kepisah, punya badan organisasinya sendiri. Dan kita tuh di Samsung Lulusan kalau ke Korea, terus namanya dulu Samsung Corporation. Salah satu anggotanya Samsung Group. Jadi Makanya bahasa Inggris aja. Baru nih. Bahasa gajah putih deh. Salah satu anggotanya Samsung Group. Family-nya. Terus ya itu sebenarnya construction consulting company, jadi nggak benar-benar bukan di dia nggak punya kayak real labor-nya gitu, nggak, kadang-kadang tiap kali ada proyek biasanya mereka join gitu, jadi minta ini nyediain semennya lah, ini nyediain apanya. Kolcim. Mahal sih. Terus mungkin ini kalau tahu Burj Khalifa, Taipei 101 sama Petronas Tower yang di Malaysia, ini semua kan gedung tinggi gitu kan, ini tuh semuanya proyeknya Samsung CNT. Piramid juga. Ini itu yang tinggal di sebelah itu. GWK nggak ada GWK. Seoul Tower nggak ada, Seoul Tower. Ya buat Itu ada sumpit apa? Warsaw Tower. Enggak, itu radio tower. Gabin, segede gabin. Warsaw. Segede gabat. Jadi kalau kayak kita ke Taiwan gitu yang terkenal, kayak ke Korea Namsan Tower, ke Malaysia Tangga-Tangga yang terkenal kan Twin Towernya. Itu semua tuh proyeknya Samsung CNT. Nasi lemak apa? Enggak, Namsan enggak masuk. Maksudnya yang jadi identiti negaranya itu. Monas yang buat Monas? Belum ya? Belum. Jadi yang kalau tahu yang Burj Khalifa sama Taipei 101 itu masuk ke Discovery National. Apa sih? Awkward turtle. Bukan rekaman konstruksinya gitu loh. National bukan National Kayak apa structure. National Lampoon. Mega Structure National. National Lampoon. Mega Structure. Mega Structure lah. Oh. Nah itu yang Petronas itu setengah-setengah proyeknya, setengah Samsung, setengah Jepang. Yang mana? Yang mana? Petronas. Samsung yang kiri apa yang kanan? Kita dari mana-mana bisa kiri kanan. Tower A, Tower B. Tapi ya, dari semua ini yang paling dibanggain sih di Burj Khalifa itu sih. Jadi selama internship kita lagi orientasi, terus kita lagi internship juga, mereka selalu bangga-banggain, oh ini Burj Khalifa Dubai, Kita yang bla bla bla. Yang di Mission Impossible 4. Ya gitu. Oh iya. Jadi gedungnya mah terkenal tapi orang banyak nggak tahu ini dibangun sama siapa. Iya. Tapi kan kalau tahu yang membangunnya berarti kan keren gitu. Yang penting itu kan siapa yang gini. Yang penting itu nggak penting. Terus pas lama di sana belajar dikit tentang Korean business culture-nya. Salamnya ya udah tau lah ya, harus kayak nunduk, terus kita kayak datang nyalamin dari yang bisa tim kecil kita bisa 8 orang, nyalamin dari yang paling tinggi. Disalamin. Tingginya. Yang paling tinggi. Paling tinggi jabatannya. Jadi misalnya nggak harus urutan sih, cuman kalau ada yang datangnya kalau dulu datang dari pojok. Saya ramen. Nah, mulai konflik. Beda Jadi itu tuh satu tim itu seblok. Biasanya satu tim itu nempatin kayak satu koridor. Nah, satu koridor meja kanan kiri gitu. Jadi datang morning terus Sampai ujung encok. iya, jadi sampai ujung ya, sampai ujung gitu. Gue dari sini. Ya gitulah. Tergantung bos. Paling mending datang pagi, yang datang morning. Jadi udah duduk duluan. Saingan sama Ajo. Enggak, maksudnya gua yang gitu. Kalau kita Iya, ya ribut. Ribut lagi beda culture. Korea Utara ya. Tergantung. Oh ada bujang di situ. Mana mas? Siapa bujang nih? Bujang nih.
Pinjang nim. Pas ngasih salam, waktu orientasi kita diceritain katanya ada orang yang jadi ada yang kayak nggak mau nunduk banget. Padahal kan kalau di sini itu kayak penggantinya kita salaman tangan. Jadi ya emang salamnya begitu ya sudah. Nggak harus gitu banget sih, nunduk aja udah cukup. Terus bisa dilihat di sini jabatannya ada 10, 11. Ini dari Juni. Iya 11 sampai Bojang. Gojang sio. Gojang sio. aja mereka eksekutif ya. Bola. Kok yang botak yang bujang? Gue si Cajang itu di temen. Iya, bisa aja. Oh, eksekutif ya. Ini beda-beda. Terus jadi pokoknya intinya ya ini banyak banget dan bisa dilihat di situ direpresentasikan makin tinggi jabatannya makin tua. Jadi yang paling tua, ya betul. yang paling tinggi jabatannya. Jadi kalau misalnya duduk, paling muda paling sini, paling tua paling sana. Itu pasti gitu. Dan di Samsung ini mereka sangat membanggakan sekali loyalitas kerja. Jadi banyak orang yang udah kerja 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun gitu. Iya. Jadi emang kalau mau benar-benar nyampe atas gitu, mereka kerjanya udah lama banget dan mereka sangat banggakan hal tersebut. Ada yang udah bujang itu masih bujang itu udah 10 tahun ya. Udah 10 tahun, 12 tahun masih bujang. Baru nggak tahu, pokoknya masih bujang. Ada yang pocong juga udah 10 tahun. Oh, jadi memang inilah benar-benar tahapnya bukan performa tapi umur. Kalau di tim aku dibilangin dari ada namanya Juwim, dari Sawon ke Juwim terus ke Deri. Juwim ke Deri itu 2 tahun ya. Oh itu. Sawon ke Juwim. Jadi kalau di Samsung ini, kalau misalnya kita masuknya via dari lulusan S1, kita akan masuk ke general staff namanya Sawon. Ini biasanya kalau orang Korea yang masuk, mereka akan dikirim ke construction site selama 6 bulan sampai 2 tahun untuk kerja di construction site di enggak dong. Kalau di Indonesia juga mau. Kalau teman-teman saya biasanya yang di part saya di domestik kayak ke Ilsan, ke Vietnam. Kedok dong. biasanya mereka 2 tahun dari Sawon, abis itu bakal jadi Deri. Gary. Deri itu minimal 2 tahun. Salah. Juwim Iya, nggak ada. Juwim. Di sini nggak ada. Itu kok perapatan lu beda sih sama yang dikasih tahu? Ini dari Salah ya ini? Ini dari Google. Ya pokoknya Jadi jangan dipercaya gini lah. Pokoknya intinya jadi Sawon ke Itu kalau jadi chairman berapa tahun ya? asal punya duit bisa langsung. Katanya tadi umur. Maksudnya kan yang bikin perusahaan sendiri aja. Wajar. Langsung sih. Ya. Bikin wajah sih. Bikin wajah sih. Terus di sana tuh kayak manggil namanya, kalau di lab mungkin bisa pakai Hyung Oni Luna gitu kan. Kalau di sini harus pakai ininya. jabatannya. Misalnya Kim Dery Nim, Sawonin. apa Bujang Nim. Jadi kayak harus ngapalin nama sama jabatannya. Jadi itu udah ada pusing orang. Cajang. Kanjang. Si kajang. Terus kalau misalnya kita pergi keluar bareng gitu kemana naik mobil, mungkin ada yang udah pernah dengar juga kayak duduknya di mana itu menentukan posisinya dia jabatannya. Gambar. Di panggung ada di panggung. Kalau Sekretaris di panggung. Yang pasti, Di panggung. Sekretaris di belakang. Kiri apa kanan? Jadi kiri kan? Jangan lupa. Ya gambar sendiri. Gambar dulu mobilnya. Mobilnya sedan atau Jadi ini setirnya. Saboy sekali. bukan itu mah roda. Mana setir kayak gitu? Depannya mana? Iya. dari atas Itu apa? Itu apaan? Main catur. Ya pokoknya ini tempatnya lah. Apa sih? Ini biasanya porsi belakang. Kalau di Korea kan yang setir ya. Setir. Setir. Aduk. Kalau misalnya itu sedan. Yang ini kan, yang di depan rendah jabatannya. Navigator. Oh, Supirnya siapa? Kajang nih. pembalap sama navigator. pokoknya kalau misalnya bos mau duduk di sini,
misalnya yang paling tinggi di mobil itu akan duduk di sini. Si Yodi di situ. Ngikutin kedua paling tinggi di sini, ketiga paling tinggi di sini, ini yang paling rendah. Sopir. Kalau misalnya bosnya mau duduk di depan, Yang lain kegeser. Yang lain lari dari Sini, belakang. sini, sini ya. Supirnya kegeser juga. Nah, kalau bosnya mau jadi sopir kita nggak tahu. Cuma Jokowi. Jalannya sih kan. Kalau bosnya jadi tukang parkir. Masuk dari Odin tambahan. Jadi kalau bosnya setir, di sini ajudan, di sini. Pokoknya aneh lah, pokoknya aneh. Sama mereka suruh jalan ya. Dari belakang lari nyusul. Naik taksi. Pokoknya itulah ini waktu itu kita di orientasi dijelasin diagramnya mengenai hal ini. Kamu nggak nanya sopirnya? Ah, Dikasih tahu. emang rada ribet, parah lah. Ada Tapi praktek mereka ngerti sih kalau foreigner kan kadang susah, jadi kadang mereka ngerti. Duduk di kampung. Jadi kalau foreigner jelas ya gambarnya. Kalau mobilnya bus gimana? Jadi ada urutan nomor bus. Kalau ke Subway itu samping-samping ya? Kan boleh naik Subway bareng-bareng. Kalau naik kuda gimana? Mau nambahin, biasanya kalau ntar mungkin ada yang masuk ke internship juga, kita akan banyak interaksi sama orang-orang dari sini ke bawah. Nomor berapa? Dari Cajang, Wajah, bla 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 bla. Wajah. Dia dari Oh, Wajah. tapi kalau tempat saya kebetulan sebelah park saya ada si Sangmu ini. Jadi waktu itu sempat dikenalin juga orang Jepang. Oh. Jadi banyak orang. Ganteng nggak? Ganteng nggak? Ganteng nggak? Chan. Ganteng mana sama ini? Udah tua deh. Gua tuh ganteng kan. Jadi paling tinggi saja. Kalau waktu itu sih saya paling tinggi di part saya si Cajang ini, tapi dia nggak mau dipanggil Cajang, dia maunya dipanggil tim jam. Tim jam, jadi kepala tim gitu deh. Kenapa? Kenapa enggak? Iya. Aku mau jawab loh mas. Coba mungkin untuk per tim beda sih ininya. Tapi kebanyakan akan Kojang. Wajah. Kojang. Cinggu. Panjang. Panjang. Cinggu mana cinggu? Kalau tuh drinking kamu? Kalau pas aku pergi dinner bareng, pas pergi dinner bareng Washik, itu juga sebenarnya ada kayak urutan gak officialnya yang pasti sih biasanya yang paling tinggi duduknya di tengah. Oh, kamu duduk tengah. Terus kalau misalnya tengah meja. mau ada perpisahan atau welcome siapa, nanti anak-anak yang barunya atau anak-anak yang mau perginya duduk dekat sama si yang tengah itu. Oh. Cuman kalau tuh pas perpisahan. Kalau gua yang tengah mau Jadi- bisa. Iya. Jadi depan. Oh. Depan. Ini gimana? Depan. Yang tengah perpisahan, tapi yang paling tingginya pasti selalu di tengah. Yang sebelah bos ya? Oh. Tergantung yang sebelah bosnya biasanya lagi ada perpisahan siapa. Dia kan juga ada. Yang di sini. Kita masih Kalau lihat. biasanya aku rada ngerti. Kita masih di sini loh. Halo. Negara gitu. Oh, terus kalau misalnya mejanya kayak round table panjang gini, yang paling tinggi harus selalu di sini. Di Di ujung. di ujung, di kepala meja ya namanya. Kepala maker bedanya gimana? Itu tuh kayak gitu. Aku gambarin lagi deh. Nomor 2 tuh Garis presiden, jelas. presiden. Ini meja nih. Di sini kan orangnya Itu kalau bedanya oval, kalau meja bulat. Wes repot lagi. gini. Repot lagi. Oh, kalau terakhir kali ya. Kalau meja yang panjang waktu itu aku di sini. Terus si bos ini biasa kan diikutin sama Jauh dari dia. Biasanya ini ajudan yang nomor 2-nya dia. Tapi waktu itu dia request saya harus di sini. Asik. Asik. Pasti gara-gara nganga itu kamu. Nganga. Terus lagi makan siang. Sekretaris, kaslanya di mana? Sekretaris. Sekretaris. Makanya nggak ada nomor. Spesial. Kalau 6 bulan sekali kan? di tempat saya si Sangmu ini dia punya sekretaris orang Korea yang bisa bahasa Jepang. Tapi duduknya kayak bebas, tapi sebenarnya dia masuk ke tawon Di lantai. jabatannya. Loh, Vin. Ih, pusing. Lanjut. Terus soalnya. Terus drinking culture paling ya kalau yang live kan udah pada biasa. Terus walaupun nggak minum nggak itu datang-datang aja katanya kalian maksudnya biar berusaha mendekatkan diri. Tapi kalau di kasusnya tim gua, begitu beres makan di Cuci piring. oh iya. Begitu beres makan ditawarin pada mau minum nggak? Dia bilangnya bebas terserah gitu. Jadi soalnya di tim gua ada 2 orang asing termasuk gua. Jadi karena ada orang asing ini
Jadi bebas, terserah mau minum apa enggak terserah. Tapi begitu kita pergi, begitu ada orang Korea mau pergi, ya sini. Jadi nggak boleh gitu, ujung-ujungnya ya cuma foreigner aja gitu. Yang apa namanya? Yang boleh. Terus kalau di mana? Di Samsung ini ada policy baru namanya 911. Di Korea juga ya. Oh, jadi kalau yang pekerja-pekerja ini kan kebanyakan minum sampai jam berapa nggak tahu, nggak jelas dan tempatnya pindah-pindah gitu kan, kayak kita di lab aja gitu, dari satu ke tempat yang lain begitu beres. Tapi kalau di sini 911 jadi jam 9 beres, jam 9 malam, jam 9 malam beres, satu tempat minum, Satu jenis alkohol. Jadi ya mereka jadinya tahu sendiri lah gitu, dan emang mengurangi minumnya mereka. Saya ngomongnya 911. Terus itu kalau ngasih name card kayak harus ngasihnya biar saya ngasih ke dia harus bisa baca arahnya gitu terus pakai dua tangan. Oh, maksudnya kartunya harus diarahin ke Pembaca kalau yang misalnya menerima. mau ngasih kartunya harus diarahin ke Karis, jadi dia langsung baca apa. Terus dua tangan, nuang minuman juga dua tangan, terima juga dua tangan gitu. Minum 2 tangan. Minum gini. Oh ya minum nggak boleh ngadep ya, itu mah tahuan ya, nggak boleh ngadep yang jabatan tinggi itu Pak. Harus ke pinggir. Ntar muntah. Oh terus paling working hour juga sama karena tadi dibilang jadi Sama dengan di lab. sebenarnya Enggak. foreigners tuh agak bebas, cuman kalau yang orang Korea tuh kayak dia udah gak ada kerjaan, terus dia udah kayak kelihatan bosen gitu, kata dia, terus kamu nanya kan kenapa gak pulang aja, kata dia gak bisa, itu yang jabatan yang di atas belum pulang. Jadi kalau mereka lebih hierarkinya lebih parah, kalau kita foreigners masih lebih mending lah. Apa-apa lah. Datang paling belakang. Tapi kalau jam kerjanya jam 8 sampai jam 5 officialnya. Jadi jam 8 dilihat, kalau belum datang pasti ya, walaupun secara ini nggak terlalu ini, cuma di belakang pasti diomongin gitu. Terus jam 5 Kenapa? lunchnya 1 jam. 1 jam. 12.30. Tapi kalau beli kopi bla 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 sih 1 jam. Ya itu di tengah-tengah keluar ya udah sama aja gitu. Kamu sholat di mana? Boleh coffee break ya, ngawur aja gitu ngawur. Kenapa? Sholat. Sholatnya ya kalau saya kebetulan ada satu intern lagi yang Islam. Jadi di tengah-tengah ya udah sholat aja, dan kalaupun sendiri juga keluar aja. Maksudnya ada ruang meeting kosong ya saya pakai. Dan semuanya tak udah tahu saya Islam. Jadi begitu datang ada lulusan PhD dari Inggris, itu jabatannya bujang. Oh, masih tinggal. Cajang, jabatannya cajang. Oh enggak, dia udah lama. Terus dia tahu gitu, karena di Inggris juga udah banyak yang Islam. Dia tanya, kamu percayanya apa? Islam gitu. Oh berarti kamu nggak makan ini. Dia udah tahu otomatis, karena ya kebetulan kalau di kasusnya saya, dan karena saya juga minta izin juga, ntar jam tertentu saya mau sholat tuh, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Jumatan. Nah pas Jumatan ngomong saya harus Jumatan jam segini sampai jam segini, ya karena mungkin masih internship nggak apa-apa gitu, cuma ya harusnya nggak apa-apa, tapi ya karena masih internship nggak apa-apa. Lebaran. Nggak tahu gitu. Berarti enak di Arab ya, Arab Jumat libur ya. Friday liburnya dipakai buat Domnya 2 dolar. Dan kalau pas lagi internship ini, orang-orang pasti kalau udah deket jam 5, mereka udah langsung ngomong, udah beres-beres sana, pulang. Kita bisa pulang tank cuma pas lagi intern. Kalau Ya, di lab jadi- bisa masih. Di lab saya pulang kapan? Kan ini ya makanya kita kerja di Unil ya. Udah. Ini jurusan kita, bulog semuanya. Maaf. Kenapa lo bilang gitu sih? Itu siapa yang Itu profitnya planning. Gak ada yang lebih serius ya? Di sini lebih bagus tuh warnanya. itu serius. Itu udah di Facebook semua foto Facebook. Kenapa mau jadi foto Facebook? Pokoknya jadi itu jurusan kita sih sama Itu siapa sih kanan? si ini. Itu kanan siapa?
Paling parah chemical Odi. biomolekular. Oh ya, gimana Odi dapat Kok begitu? Angle-nya gimana? Itu lagi foto wisuda sama teman. Photoshop aja. Itu ada di Facebook. Foto ini teman, semua ada di bukan? Facebook. Lanjut. Terus ini yang bawah itu kayak di sana tuh tim tuh kayak departemen. Timnya kita tuh namanya part kalau di sana. Jadi ini nama partnya lah. Dia di mining, ini di urban MX. Development, aku di HR bagian planning. PMX. Si Hano lagi ngapain sih itu? Aku lagi niruin, ada gambar di belakangnya mas. Aku lagi niruin Oh sesuatu. itu opera. Opera. Jadi total itu ada 7 orang, tapi di situ yang difoto 7. enggak, yang satu yang di tengah dekat poster itu Palsu itu. Tapi tuh yang Bayang. ini HR yang ngurusin kita. Oh. Jadi totalnya 7, yang satu lagi motoin. Jadi 4 sisanya dari Kanada, Cina, UAE, Uzbek. Dan sebenarnya semua generally bagian marketing. Itu kayak semua. Enggak. yang dari KAIS cuma bertiga dan hanya Indonesia. Jadi sebenarnya semua kecuali Odi sama ini yang dari Cina itu dia bagian strategic planning ya. Business development. Whatever. Business development. Satu tim sama si ini sama si Segini. siapa? Ini status sama itu, ini begini-gini. Satu tim beda part kan? Tapi ya udah pokoknya intinya semua dimasukin, jadi yang dari Kanada masuknya urban development, Cina itulah, UAE Inilah. Ya emang nggak dia yang jelasin turun. Afghan, yang Uzbek dari water resources. Ini Jadi, Sudah yang berkelamin. jadi semuanya ujung-ujungnya ya bagian marketing, walaupun ditempatin di water resources, di bagian mining team, di bagian ini, ujung-ujungnya marketing. Karena sebenarnya mereka merekrut karena mereka mau menginvasi negara-negara yang mereka rekrut ini. Ekspansi. Banyak lagi dari Itu Indonesia banyak lagi ya Indonesia, tapi dia bagian AR. Ini nggak tahu Tapi kenapa. dua. Inflasinya lebih gede ya. Iya. Itu. Apa mereka ini semua jurusannya bukan science teknologi? Yang Kanada itu orang GSIS, yang Chinese juga GSIS, Graduate School of International Studies. Sih. Ini sama ini dua-duanya international Yang science. UAE juga GSI. UAE political science. Iya. Oh iya. Political science yang ini dia Ekonomi. Jadi jurusannya ya nggak teknik. Sebenarnya jadi jurusan tidak penting, yang penting kayak bagi mereka sih kalau menurut saya yang penting negara asal ya. Oh. Jadi mereka lagi butuh negara apa, ada proyeknya apa. Iya. Palal kan? Karena waktu itu saya sempat ngomong sedikit sama orang HR. Saya nanya ini mekanisme penerimaannya gimana sih? Jadi mereka tuh pertama kayak nanya ke part-part gitu, ada nggak yang butuh orang? Kalau misalnya butuh orang, spesifikasinya mau apa, kayak nationality-nya lagi butuh proyek apa? Kayak si orang Kanada ini dia kerja walaupun tempatnya mirip sama saya urban development, tapi dia kerja di bagian yang lagi ngurusin Kanada. Jadi kayak Cindy, kemana kamu? Cindy mana? Oh iya, Sudah Cindy. Diri Sinda. yang dari Chinese mereka dia disuruh buat kayak business planning untuk Samsung CNT Cina. ke Cina ya, kayak gitu. Kalau UAE karena dia adalah ambassador. Ya, lanjut. Di sana dikasih, kita pertama mulai Januari 7 dikasih 3 hari orientasi. Isinya sih perkenalan tentang Samsung Group-nya, Samsung CNT-nya. Terus gimana sih kondisi global employee yang ada di headquarter di Seoul, Korean business culture-nya, terus kita kayak ada team building-nya. Terus itu headquarter Mabok semua. udah gitu kita dapat pengalaman dari intern yang dulu katanya, soalnya banyak yang sesinya jadi sesi curhat gitu. Iya, jadi selama
orientasi ini sebenarnya saya mengharapkan banyak, kayak soalnya judulnya ada keren-keren kayak marketing strategic in apa-apa, tapi ternyata akhir-akhirnya malah cuma jadi semacam sesi curhat, kayak curhat mengenai kerja di situ. Tapi ya menarik sih, tapi ya gitu deh. Jadi kita dapat share gimana aku nanya internship ini summer doang adanya, baru kali ini angkatan kita doang ada pas winter. Jadi nggak tahu ntar summer bakal ada atau enggak, atau bakal winter terus, itu masih nggak tahu. Terus selama internship gue ditekenin banget kayak networking tuh penting banget, makanya kayak Weshik disaranin datang walaupun nggak minum nggak apa ya datang aja. Terus ngerokok juga apalagi buat cowok, karena katanya pas ngerokok tuh mereka banyak ngomong. Gimana caranya? Gitu kan dia ngomong nggak Sampai gini masih kebul. pokoknya itu tuh kayak beberapa pembicara ngomonginnya gitu terus. Jadi kesannya kayak ini tuh messages kita harus ngerokok kah? Tapi nggak harus sih, cuman mereka kayak beberapa kali mention gitu. Bisa sampai masker. Permen tuh batuk-batuk. Nggak usah ngerokok sih, kasihkan. Terus pas akhir orientasi kita dapat field trip ke 2 tempat yang lagi dibangun sama yang satu lagi dibangun, yang satu udah jadi sama CNT. Yang kiri itu Dongdaemun Plaza, jadi di tengah Dongdaemun Market gitu mau dibikin kayak tempat exhibition hall, lagi masih dalam masa pembangunan. Terus mau sebut ya. Terus ini Green Tomorrow ini kayak rumah apa yang di Gyeonggi-do, jadi di luar Seoul. Itu rumah kayak zero emission, zero energy, pokoknya jadi makanya pas ada solar cell, jendelanya tuh ada solar cell juga. Zero people Jadi ya. kalau jendelanya iya nggak ada. Iya, zero people sih bener beda orang. Terus pakai mobil listrik, pakai pemanas geothermal. Mobil listrik. Motor nyari. Oleh guys. Mana mic? Hah? Mana mic? Terus harganya berapa? Mahal. Berapa puluh juta won gitu? Iya. Jadi ini tuh kayak semacam masih apa? Masih percobaan. Tapi dapat penghargaan apa sih LELB? Itu yang di Sejong City ya? Bukan di Ini benar cuma satu Gungdong kantor, itu, sebelahnya Gungdong. rumah ini udah jadi. Oh, cuma percobaan. Jadi pas itu benar-benar semuanya dia sih mengininya zero emission, zero energi lah. Cahaya dari cahaya matahari, energinya dari solar cell, terus airnya di recycle yang buat toilet, sama punya apa? Mungkin bisa buat air minum juga suatu hari ya. Tapi bagus sih. Aku ambil foto kayak. Terus kita itu minggu pertama 3 hari orientasi, terus kerja. Tiap minggunya tuh sisa 3 minggu lagi kan. Tiap minggu hari Jumat kita ada kayak kegiatan sesama intern. Jumat terakhir itu presentasi. Jadi yang pertama, minggu kedua hari Jumat kita ke Rio Museum di Seoul, dekat Itaewon. Di Itaewon itu punyanya Samsung, jadi buat pegawai Samsung gratis. Makanya kita dibawa ke sana mungkin. Terus Gratisan. yang penting jadinya sempet jalan-jalan gitu, jadi nggak harus kerja seharian. Di situ ya museum biasa sih ya. Kenyang museum. Bosen. Kenyang museum. Yang Nggak bosan, sepi lagi ya. Wah, bosen. Sepi ya. Bosen. Terus minggu berikutnya kita disuruh voluntary activity bikin cookies sama anak-anak. Enggak, itu namanya. Itu ngangannya si Hanung ya? Oh iya, enak kan? Itu untuk Anak-anaknya dibakar, di baking. Baking cookies. Masa bareng-bareng. Terus awalnya tuh pas dateng lihat tepung gitu kan udah panik aja, gila dari tepung pasti udah messy banget. Tapi ternyata udah dibikin adonannya, kita kayak cuma ngerol doang, bikin cetakan, udah aja sama dia dimasukin oven. Terus kita kayak cuma main-main sama anaknya gitu. Itu kayak semacam hakun gitu. Anak siapa itu? Anak-anak yang ke hakun itu. Aku ada hakun di sekolah. Soalnya beda-beda kan umurnya beda kelas. Anaknya dari O kelas 4 ke kelas 6 SD. Itulah kuat-kuat lah mereka. Terus ini aku sih udah pakai iya, ada yang sadis banget cewek udah taekwondo gitu, terus dia ngedorong aku. Terus ada yang nangis, gue bagian akhir tuh ada yang nangis peraung-peraung serem juga. Tapi ya karena Messi lah. soal dia mau ditambahin. Sharing live apa itu? Sharing partner hidup. Iya, menjalani hidupku Mau dengan nambahin tiap part. Ayo apply. Udah, ya udah lah ya. Makanannya ingat ya? Tanya jawab aja lah. Makanannya ingat nih. Ada pertanyaan nih. Apa? Makanan. Kalau soal makanan, kalau di Samsung
kantinnya well story. Sama dong. Kantinnya nih. L5 mau Tapi, diulang sama. Soalnya well story itu kan punyanya Samsung. Samsung Everland, salah satu subsidiarisnya Samsung, jadi itu kantinnya. Tapi kalau menurut saya itu rasanya beda, Jauh kualitasnya beda. beda. Sama istri kan? Sama Oh, Indomie. Cheesecake. Indomie. Oh, Jadi itu tuh, jadi pas jam setengah 12, jadi pas setengah 12 itu semua orang turun ke satu tempat kantin, jadi semua orang dari gedung construction, dari gedung trading turun semua ke satu tempat kantin. Dan di situ ada bagian Korean, ada bagian internasional. Tapi ya buat saya agak susah. Dua-duanya kadang ada pork, ada daging, gitu. Jadi kadang susah lah. Tapi ya bisa milih. Jadi mau ke sini atau mau ke sana. Dan biasanya makannya nggak sendiri. Kalau sendiri itu sedih amat lah gitu. iya katanya nggak boleh makan Untuk sendiri. orientasi Pokoknya bulan nggak boleh lah. Makan sendiri. Jadi sekarang. Menyedihkan kan? Dia senang-senang aja kan. Jadi biasanya pas makan Menangis itu dalam hati. tanya temen tim mau makan apa gitu. Jadi ngikutin gitu. Atau enggak karena saya nggak bisa makan daging, milih yang nggak makan daging, dia yang ngikutin gitu. Jadi pasti minimal 2 orang. Biasanya gitu. Itu udah sesi tanya jawab. Udah. Tadi Tadi ada makannya gimana? Ini dong ceritain apa? Masing-masing apa itu? Bisa. Mau tau aja. Jawabannya. Karena itu yang ditunggu-tunggu ya. ya itu kan tadi itu kan tadi udah dibagi per tim. Tadi ada yang mining, ada yang urban development, ada yang water resources, ada yang HR, ada yang strategic planning, ada yang healthcare, care. Aduh, Dan semua yang kecuali HR sama strategic planning itu marketing. Marketing di bidangnya masing-masing, di negaranya masing-masing. coba spesifik. Jadi kalau saya mining coba ya selidiki keadaan mining di Indonesia dan bikin strateginya. Dan mereka punya list perusahaan, coba cari perusahaan ini di deskripsinya, capex-nya, opex-nya, capital expenditure, operating expenditure. Jadi pokoknya ini banget lah, industri banget, sama produksi mereka berapa, kontraktornya siapa, gitulah. Dan semuanya gitu, walaupun di bidangnya masing-masing. Kecuali HR planning, oh ini ngapain? Oh iya, general. Kalau saya pas datang kebetulan jadi tuh di tim ada 7 orang, 1 bule Amerika dan dia baru datang juga cewek. Terus 1 mentornya yang diassign tuh orang Korea. Nah ternyata mereka udah diskusi dulu gitu kayak mau ini ada mau intern nih mau dikasih apa ya. Jadi mereka udah nyiapin kayak projectnya gitu apa. Kalau yang waktu kan saya minta tolong isi survei, nah itu projectnya karena project itu recruitment and development of global talents into Samsung C&T. Jadi dia kayak kira-kira Samsung C&T bisa promosiin apa nih biar anak-anak university graduates yang globalnya, yang foreignernya bisa mau daftar kerja di sana. Terus kira-kira beda gapnya kalau buat foreigner gimana sih? Terus perlu apa? Terus mereka sebenarnya nyari apa waktu daftar kerja tuh? Makanya kayak kalau yang ngerjain survei itu, oh ya terima kasih ya sudah mengerjakan survei, Bang ya sudah mengerjakan. Terus Menang loh. ya paling jadinya kayak apa sih yang dicari pas kerja itu, paling gitu sih. Nah karena untungnya sebenarnya tuh pas awal dapat dikasih hire planning kok nggak nyambung banget, udah sakut kan. Terus mereka pas lagi nyari applicants gitu juga udah bilang kalau kalian bisa bagus mungkin bisa ditawarin kerja di Samsung C&T. Jadi pas dapet tuh aduh ya nggak tahu apa-apa, nggak tahu basicnya sih. Ada siang anak. Maksudnya kan kayak nggak tahu basicnya, nggak tahu, jadi takut gitu kan. Tapi ternyata orangnya baik-baik banget. Terus udah disediain kayak project spesifik gitu, jadi dia bisa langsung kerjain. Dan untungnya ya berkat dibaliknya itu sih kayak mungkin karena semuanya marketing, pas saya presentasi kayaknya jadi oh ini kok beda gitu. Mungkin kalau kata saya sih karena itu. Apanya karena itu? Karena topiknya beda gitu. Jadi tapi abang Intinya ya itu sih jadi kayak meneliti terus kayak baca-baca misalnya rata-rata orang impresinya terhadap Samsung C&T
gimana gitu-gitu sih presentasinya. Bahasa gimana di kantor? Kalau di kantor Inggris. Bahasa sesama orang Korea itu Inggris. kebanyakan Inggris. Itu beda-beda tiap tim. Iya. Jadi kalau saya karena udah ngomong nggak bisa bahasa Korea, ngomongnya Inggris. Jadi ada waktu itu sesi curhat, ada yang ngomong kalau emang bisa bahasa Korea, kalau emang nggak bisa bahasa Korea, ngomong nggak bisa bahasa Korea. Jadi pakainya bahasa Inggris, walaupun bisa dikit-dikit karena ada beberapa yang mikir mungkin bisa dikit tapi mereka ngomong Korea terus putus kan? Apa maksudnya percakapannya udah putus gitu. Tapi dia ngasih tahu kalau misalnya emang nggak bisa pakai bahasa Inggris. Cuma ada kasusnya beda yang dari Uzbek itu karena dia jago bahasa Korea. Akhirnya dia ngomongnya pakai bahasa Korea, ngomongnya Inggris Korea dan dia disuruh translate dokumen Inggris ke Korea. Dan itu sih. Ya. Jadi itu emang tergantung masing-masingnya. Tapi kalau emang nggak bisa bahasa Korea, ya ngomong nggak bisa pakai bahasa Korea, bisa pakai bahasa Inggris. Soalnya nggak tahu sih kalau di departemen saya, di tim saya, semua kebanyakan lulusan luar negeri. Jadi bisa bahasa Inggris dan lancar. Jadi nggak masalah. Kalau adu. Oh, kamu belum ceritain dong? Ngapain aja, nama aja? Apa? Kerjaannya gimana? Harus nanti itu. Jadi kalau saya itu di bagian Urban MXD Development, jadi MXD itu singkatan dari kayak Mixed Use Building. Mixed Use Building, jadi semacam kayak apartemen yang di situ ada kantor, ada semacam kamarnya juga yang bisa dimiliki secara pribadi atau bisa disewakan. Waktu itu kebetulan di divisi saya itu lagi divisi saya mau ikut tender di Indonesia. Tendernya kebetulan Februari ini itu mengenai pembangunan apartemen di namanya apa? SCBD, Sudirman Central Business District gitu. Jadi kemarin tugas saya lebih ke arah kayak mahal. Proyeknya tuh kayak high end apartemen gitu yang dijualnya sekitar $4.000 per meter persegi. Mas, harganya $4.000. Senyum dong. Jadi waktu itu sih tugasnya lebih ke arah saya disuruh nyelidikin kliennya siapa. Tuh, investigator. Ya, kayak semacam financial investigator gitu, jadi nyariin annual reportnya perusahaan-perusahaan, terus ngitungin financial statement, terus habis itu kayak liatin harga apartemen di sekitar SCBD itu harganya berapaan sih, ininya mulai dari yang rusunami, maksudnya yang rumah susun bersubsidi sampai yang dari low end, middle end sampai high end, mereka mau data seperti itu. Terus sama cari database mengenai daftar perusahaan konstruksi dan developer di Indonesia. Terus kebanyakan sih kerjaannya kayak lebih macam-macam lah. Jadi pas saya di sana itu sekitar 2 minggu bosnya di Indonesia. Jadi kebanyakan ada dokumen-dokumen dari Indonesia dikirim ke Korea, terus saya harus translate ke Inggris dan segala macam. Capek dan menyedihkan. Gajinya berapa tuh? Gajinya 1,2 juta won. Per apa? Per hari. Per hari? Siapa yang nanya biaya itu barusan? 1,5. Oh enggak, tapi Richard di sana mahal ya? untungnya disediain akomodasi karena kita dari luar Seoul. Itu juga bohong. Kenapa, Bo? Apa? Ungkap kebohongan. Enggak, tapi saya mau akui kok duit saya sebulan di sini habis 1 minggu di sana. Buang-buang. Loh, kan makan siang. Biasa Gangnam Style gitu ya kan kita. Ini maksudnya kita kan Arang Dejo dari kampung terus datang ke Solo. Dan datang ke Solo langsung Gangnam. Jadi begitu keluar jam 5 tuh langsung kemana nih kita main yuk, langsung ke exit sini. Biasa ada kafe bagus, datang mungkin. Terus Lagi makan, Gangnam buka Style. ini apa? Bukan udah nggak ada duit aja kita. Tiap jalan gini mas. Kita mahal lah. Oh, kalau yang makan siang itu ada menunya tiap awal minggu di website Samsungnya. Jadi kalau mau ngecek kayaknya ada babinya atau apa bisa ngecek sebelum kesananya. Makanya ditanggung. Ada pertanyaan
ada nggak? Kenapa yang ini? Juru bicara. Kenapa yang ini terus sih mas? Dia mau bandingin antara Samsung sama Fujitsu dan Toshiba. Itu dibanding deh. Itu dibanding dong. Itu bandingin komputer apa dong? Kira-kira dari tiap orang ini kira-kira worth it nggak buat teman-teman yang lain nih bang untuk internship di sana ke depannya? Presidium. Ada yang sakit hati. Jujur aja. Kalau misalnya Jangan gitu lah mas. Nggak ada orang langsung kan? Nggak ada orang langsung. Kalau buat nyari duit ya Nggak ada orang sambungan. Oh mantan. Nggak ada biar aja. nggak buat internship dulu bukan buat kerja. Kalau kata saya sih. Internship dulu. Diajarin tepuk tangan Samsung kan? Gimana? Itu Indonesia doang ini. Tepuk Samsung. Bok. Coba gimana? Tepuk Samsung. Samsung bakso. Hai. Itu Samsung apa Toshiba itu? Kamu yakin kamu diajarin? Itu Samsung Polytron itu. Uchida itu Uchida. Ini kita nggak ya? Uchida. Mana malu banget. Jawabannya buat kita nggak ada. Itu. Mungkin nanti sesi pribadi aja gitu, ajarin kita. Terus kalau soal worth it atau enggak, kalau menurut saya pribadi sih worth it sekali untuk nyari pengalaman lah, kira-kira tahu gambaran kalau misalnya mau kerja di Korea minimal ya kayak gini lah keadaannya. Tapi kalau minimal minimal atau maksimal? Minimal. Pokoknya ya semacam insa kayak tadi gitu seperti itu. Cuma mungkin ininya aja jangan digeneralisir nasibnya bakal sama kayak intern yang lain. Itu tergantung sama divisi yang didapat sih. Kebetulan waktu itu saya lagi agak sial aja. Sialan saya nomor 1. Pokoknya curhat. Ntar ada tuh nomor 1. Jadi karena kepala divisi saya itu orangnya Korea banget. Jadi setiap pagi kita harus ada meeting jam 8.15 dan meeting itu membaca buku Korea. Jadi kita melingkar bareng-bareng. Pengajian ya. Oh mas, sambil ini. Jadi kayak satu orang baca satu paragraf. Hari pertama saya dikasih buku bahasa Inggris, hari kedua buku itu diambil dan saya diganti dengan buku bahasa Korea. Jadi harus pakai itu event. Capek sih sebenarnya, capek banget. Coba ya gimana ya? Kita kan butuh mereka mengimpress baik gitu. Kan hard working ya. Itu emang Hard working. Itu Ujian. harus ngerti dong. Gak ngerti. Baca Ini ya, doang. kayak norebang gitu ya. Kamu di sana lu kayak gitu tuh. Iya, selama di situ. Dan nggak ngerti. Jadi biasanya saya paginya baca itu, malamnya saya baca yang bahasa Inggris untuk mengerti apa yang saya baca tadi pagi. Contoh. Praktek. Demo lagi. Ah, Bisa 1001 malam. Triumph of the City. Pokoknya mereka tuh di visa itu suka banget buku-buku mengenai kota-kota karena dia kerjanya kan di urban development. Jadi beneran lah itu. Kesialan yang kedua. Kesialan kedua waktu itu saya lagi dalam perjalanan pulang ke Daejeon hari Jumat, ditelepon untuk balik ke kantor hari Sabtu. Kenapa? Ada kerjaan. Lembur nggak itu? Nggak dihitung lembur, dihitung sukarela. Kita kan butuh untuk mengimpress ya mas ya, jadi jadi saya lagi jam 11 malam di bus, tiba-tiba ada telepon. Devi Ratap Group sebenarnya pengen angkat apa enggak, tapi ya udah angkat lah. Terus mereka bilang, tuh besok ke kantor ya. Kita main yuk. Saya menangis. Dan ternyata kesel lagi, bosnya baru datang jam 4 sore. Resel. Kesialan nomor 3. Kesialan nomor 3. Udah situ aja. Oh cuma 2. Tapi yang lain nggak ada. Kalau pegawai biasa lemburnya dibayar. Oh, kalau pegawai biasa kayaknya nggak dibayar. Oh nggak ada di lembur sana. Gimana? Toshiba ya? Toshiba gimana? Toshiba Ya berhenti berapa yen gitu. ya siapa perusahaan. Lotte. Bandingin sama Lotte. Di kom lote dulu. Nggak ada. Dikasih
nasi permennya. Tapi tetap worth it kok, tenang aja. Sama dia nanya, Samsung yang ada orang-orang Samsung elektronik loh berarti. katanya tuh gaji basicnya si Sianti itu paling tinggi katanya di antara Samsung yang lain. Ya kan yang mau dapat Samsung ya. bonus gak gede, apa tuh gak ada. Oh, Basicnya, basicnya, karena dia di bawahnya INC. bonusnya gede. Katanya Sianti sih Kalau dari awal udah elektronik bonusnya gede. bonusnya gede. Worth it kok, worth it. Jadi daftar aja. Mau nggak? Terutama duit. Sabtu Minggu bisa disuruh disuruh kerja. Nanti dapat ini tepuk tangan Samsung. Yang Urban Legend itu Urban Legend. Samsung High. Berapa kali Samsung Epson itu. Kalau kata saya sih worth it banget karena belajar. Ya apalagi kan kalau S1 ini kayak nggak tahu apa tentang company belajar. Terus kalau mau kerja di Korea kan Korean company culture-nya jadi tahu. Terus ini benar-benar ini benar-benar hoki-hokian dapetinnya kayak apa. Pas kebetulan tim saya orang HR pada bager-bager pisan. Apa itu bahasa Indonesia? Terus Puas. maaf fresh graduate base itu bukan yang eksekutif, bukan yang udah expert, lewat internship ini. Jadi ini kayak semacam seleksi, terus nanti kayak kita ngasih presentasi waktu itu, terus nanti mereka nanya ke part kita masing-masing, ke orang-orang tim kita ini anaknya gimana performance-nya. Jadi mereka bilang, anak-anak intern yang dulu sih bilangnya kalau bisa kerja banyak pas intern bagus, tapi kalau nggak pun jangan stres karena kalau misalnya dikasih kayak kondisi yang susah terus ternyata kita bisa survive, misalnya mereka sadis-sadis tapi kita berusaha terus baik ke mereka gimana gitu, mereka impress bisa aja keterima. Dan tapi kebanyakan sih yang keterima partnya beda sama tempat kita internship. Kayak misalnya saya di HR planning, mungkin mau terima nggak di HR planning lagi. Jadi kapan kerja di? Semoga. Tunggu aja gajinya, Mas. Katanya sih mereka nanya-nanya gitu kan lulus kapan, visa sampai kapan. Katanya akhir Februari kalau mereka tertarik bakal di email. Sama-sama kita semua. Terus yang untungnya juga sih, untung banget itu Karis nanya tentang pas di email kita terima nih. Terus udah lolos interview di email kan, si Karis nanya kita nih disediain dong nggak sih, kalau nggak akomodasi di SO ada suggestion nggak. Terus taunya mereka nyediain buat kita, jadi kita nggak perlu akomodasi, cuman yang buat di luar SO. Yang keluar 1,5 itu apa itu tadi? Itu bohong saya, Mas. Itu Ya. bohong, itu bohong. Saya aja. Ganang doang. Sabtu Minggu katanya nggak ada. Iya, akomodasinya cuma untuk weekdays aja. Iya. Jadi Sabtu Minggu mungkin harus. Jumat Sabtu Minggu malam udah boleh masuk lagi. Kalau misalnya udah fix kerja di sana juga kayak gitu. Oh enggak. Oh, kalau itu tergantung bargaining kita nanti katanya. Kayaknya, Iya tergantung bergeng. tapi fresh gitu tadi. Kasih deh kayaknya. Jadi kalau yang kerja itu tergantung Korean, foreigner di Korea sama foreigner expat. Kalau foreigner expat akomodasi ditanggung semua. Jadi kalau mau ini expat. Atau enggak kalau foreigner yang kerja di Korea katanya sih dibantu beberapa lah buat akomodasi. Tapi yang ini terserah kita. Ya gitu sih. Terus kalau dari saya, ya karena saya basicnya sivil, ya kalau buat saya sangat membantu, sangat cocok lah. Terus apa ya? Terus kalau di saya ya pas kebetulan orang-orangnya jago bahasa Inggris, terus tiap minggu diajak meeting. Padahal kalau kata pengalaman intern yang sebelumnya itu jangan sedih kalau misalnya mereka hilang tiba-tiba gitu. Jadi kadang ya hilang tiba-tiba gitu, hilang nggak ada se koridor itu nggak ada orangnya. Jadi semua hilang tiba-tiba meeting. Tapi kebetulan kalau pas mereka meeting, saya diajak. Dan untungnya karena saya ada teman orang asing yang dia direkrut dari luar karena dia di headhunting, itu karena ada orang asing jadi meetingnya pakai bahasa Inggris. Jadi dan itu kaget karena di lab pakai bahasa Korea dan di sini pakai bahasa Inggris kan. Gak ngerti malah dia. Gak ngerti ya. Itu keterlaluan. Dan kalau di divisi saya, jadi kan sebenarnya di Samsung tuh ada 4 business unit, ada civil business unit, ada buildings, ada plant, sama health and trade.
Ya pokoknya ada 4 dan saya termasuk di civil business unit dan katanya di status business unit ini mereka sediakan 2 kayak guru bahasa Inggris. Jadi tiap minggu ada jadwalnya masing-masing tiap tim untuk kelas bahasa Inggris. Jadi kalau di tim saya tiap Rabu itu ada kelas bahasa Inggris, kelasnya cuma conversation aja biasa gitu. Biar orang-orang Koreanya ngobrol bahasa Inggris. Jadi ya gitu. Ada kalau kata guru-guru yang tim saya itu ada tim yang lain itu karena orang isinya Korea semua dan mereka perkembangannya sangat lambat. Udah 1 tahun tapi perkembangannya benar-benar susah. Tapi mereka karena CEO-nya baru ganti tahun berapa? Ya tahu, pokoknya baru ganti lah. Dan ini CEO-nya ini benar-benar kayak pengen keluar apa namanya ekspansi lah ke internasional. Jadi karena mereka mau ekspansi, jadi mereka harus menerima orang internasional dan untuk menerima orang internasional di mereka sendiri harus bisa bahasa Inggris. Jadi kalau apa buat Samsung ini karena itu makanya ini minimal apa namanya kalau misalnya Korean culture-nya benar-benar benar-benar bisa kita inilah bisa kita kompromikan karena mungkin di perusahaan yang lain yang mungkin nggak terlalu internasional kulturnya tinggi banget gitu. Song'an Textile. Jadi karena di sini mereka mau beradaptasi dengan kultur internasional, jadi mereka mulai menyesuaikan. Itu sih. Kalau masalah dokumen gitu kayak di portalnya Samsung, hampir semua udah berbahasa Korea sama Inggris, tapi Koreanya pun banyak hanjanya, banyak Chinese karakternya. Jadi kadang-kadang yang udah komplit berapapun kita masih kesusahan. Ada lagi yang bertanyain? Udah. Kayaknya karena masalah waktu dan kita masih ada itu. Masih ada Nanti yang mau menanyakan bisa PM langsung ke mereka. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Sekali ini model baru dari KSF ya. Jadi udah temanya beda, internship lebih aplikatif buat kita dan gaya penyajiannya enak, santai gitu. Terima kasih ya. Sponsornya dapat apa? Apa? Tiket nonton. Tiket. Lalu